Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga semangat pagi Bang Cek Bicek di rumah pemirsa PAL TV. Hari ini standby di depan PAL TV hari Kamis 10 April 2025. Tentunya di program Halo Palembang bersama aku Midora Distia. Dan aku Vili, senang sekali akhirnya kita berdua bisa menyapa pemirsa kembali di rumah. Ya. Dan tentunya hari ini adalah hari yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah tentunya. Betul, dan juga Vili kita menyapa pemirsa di rumah mungkin yang saat ini sudah agak sedikit riuh dengan persiapan anak masuk sekolah ya. Betul. Karena kita juga jalan semakin rame, ini di hari ketiga mungkin ya. Hari ketiga ngantor dan hari kedua untuk sekolah, jadi mungkin semangat untuk para ibu-ibu, ayah-ayah di luar sana ya. Jadi memang ini sudah aktivitas berjalan seperti biasa karena pasca lebaran kita sudah liburan kurang lebih 10 hari. Betul. Dan ditambah lagi dengan beberapa kegiatan pasca lebaran dan juga di momen-momen akhir-akhir ini, di minggu-minggu ini juga kita lagi disibukkan dengan kegiatan masing-masing ya. Betul, dan memang ada momen yang awalnya tuh rame banget ya, Betul. karena kan seluruh keluarga tuh datang untuk berkumpul-kumpul ya. Ya. Nah, dan sekarang sudah balik lagi back to routine, jadi memang ngerasa ada yang hampa gitu kan. Betul. Kita bakal bahas juga hari ini terkait dengan situasi yang bikin kita menjadi tidak nyaman dan nyaman begitu ya. Betul. Ini seperti apa kita akan bahas. Jadi tema kita hari ini Vili adalah momentum kesadaran untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang. Kalau saya kita bilang kehidupan yang seimbang itu kan antara kita bisa merasakan sedih, senang begitu ya, happy dan juga bertemu dengan orang banyak. Nah, kita akan bahas itu terkait dengan tema kita hari ini. Nah, untuk narasumber kita hari ini sudah hadir juga di studio PAL TV. Ada Mas Alif Kurnia Triatmojo SPC selaku penggiat kesehatan mental dan juga founder FAS. Ya, FAS. Oh, FAS. firstaidsoul.id. Oke, kita kenal langsung. Selamat pagi Mas Alif. Selamat pagi, Selamat Cek pagi. Midul, Cek Vili. Oke, sehat? Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Lah banyak makan kue lebaran. Betul, awas ya diabetes Lengkap ya. Jadi pemirsa di rumah, tema kita hari ini adalah momentum kesadaran untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang. Dan juga pas banget hari ini kita bawa langsung penggiat kesehatan mental nih. Dan juga ada komunitas non-profit yang didirikan sendiri oleh beliau. Ini namanya FAS ya. Iya. Dan juga mungkin sudah banyak member, sudah banyak juga followers yang terbantu dengan adanya FAS ini sendiri. Kita kenalan dulu sama Mas Alif. Mas Alif mungkin boleh diperkenalkan kepada pemirsa di rumah sehari-hari kegiatannya seperti apa. Oke. Lalu FAS itu apa, silakan. Oke, terima kasih Cek Midul, Cek Vili. Izin pemirsa PAL TV dimanapun berada. Nama saya Alif Kurnia Triatmojo, biasa dipanggil Bang Alif. Nah, tapi kalau nama panggungnya Alif Positif, Cek. Oh, Alif Positif. Ya, jadi harapannya sebenarnya dari apa yang saya bangun dengan teman-teman di First Aid Soul atau FAS Psikologi adalah kita ingin menjadi sarana komunitas untuk berani menyampaikan cerita. Karena sebenarnya terkadang dalam kondisi kesehatan mental orang nggak butuh solusi, Cek. Ya, Yang betul. orang butuhkan itu adalah didengarkan tanpa dinilai. Nah, jadi sebenarnya kami berusaha untuk hadir, untuk tulus mendengarkan tanpa khawatir tentang judgement atau penilaian-penilaian yang mungkin orang itu kadang merasa takut untuk bercerita. Dan uniknya, dengan bercerita kadang orang langsung dapat lega. Dan solusi itu biasanya datang dari kita sendiri, nggak sih, Cek? Ya, Betul. Nah, seperti itu. Jadi, itu yang saya lakukan sekarang, dan FAS ini sendiri dari tahun 2019. Berarti sudah jalan 6 tahun ya? 6 tahun. Ya, luar biasa itu perjalanannya. Oke, tapi kegiatannya sehari-hari memang berhubungan dengan kesehatan mental kah atau justru Kalau- punya kegiatan yang lain untuk pekerjaan Iya, pokoknya? kalau saya sampai hari ini fokusnya penggiat kesehatan mental. Kemarin sempat saya menjadi seorang guru, karena basic saya sebenarnya bukan guru, psikologinya psikologi. murni. Ada juga sebenarnya kan yang berkaitan dengan guru tuh pendidikan BK. Betul. Ada juga yang sebenarnya psikologi, ilmu psikologi, dan itu memang spesifikasinya ke guru, Cek. Ya, Nah, ya. kalau saya sendiri sebagai ilmuwan psikologi memang sebagai praktisi atau nanti kalau memang lanjut ke profesi menjadi psikolog. Oh. Jadi sekarang labelnya ini masih ilmuwan. Nah, makanya hari ini hadir di sini untuk mengedukasi. Kalau bahasa kami itu psikoedukasi. Oke, Gitu. jadi itu ya sekarang memang lagi semangat-semangatnya ya Ya. menumbuhkan kesehatan mental yang ada di sekitar, mungkin baik followers, teman gitu ya, atau beberapa orang yang sudah pernah konsultasi juga sama Mas Arif gitu. Betul. Nah, yang membuat Mas Alif sendiri terpikir untuk membuat komunitas ini awalnya apa? Apakah memang kemarin tuh sempat ada kejadian Oke. ataupun memang dari keluarga ataupun teman terdekat yang Oke. punya masalah? Jadi Oke. Mas Alif tuh jadi terpanggil iya, ya. merasa Ada terpanggil, panggilan jiwa ya. betul, untuk membuat komunitas itu. I
see. Oke, menarik nih. Jadi sebenarnya kalau untuk motifnya sendiri kenapa sampai akhirnya ada fasikologi, saya kemarin kuliah di Jogja, Cek. Jadi ketika saya kuliah di Jogja itu yang notabene kota pelajar, itu saya rasa miniatur Indonesia sekali. Karena cukup banyak dari orang Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan berbagai macam etnis gitu ya, ada di Jogja. Itu yang ngebuat saya mulai terbuka wawasan bahwa ternyata isu mental ini tidak mengenal ras, tidak mengenal agama, tidak mengenal suku dan budaya, karena setiap orang di usia berapapun bisa potensi mengalami kesehatan mental, mental illness atau gangguan mental. Nah, jadi sebenarnya motif awalnya itu ada dari ketika saya kuliah, saya ngerasa kayak hampa, ilmu yang saya pelajari itu seperti lewat-lewat aja. Dan terkadang yang saya dapatkan di kuliah itu tidak langsung bisa diaplikasikan ke kehidupan nyata. Nah, sehingga saya sering berusaha untuk ngajak ngobrol teman-teman, apa sih yang dibutuhin sebenarnya sebagai orang yang mungkin selama ini ngejalanin aktivitas dengan cepat, ngerasa nggak sih sekarang ini kehidupannya lebih padat, lebih cepat, lebih penuh dengan aktivitas-aktivitas, sehingga kita kadang jarang hadir dengan kesadaran penuh dengan apa yang kita lakukan. Mungkin sampai saat ini saya sedang ngomong atau kita sama-sama sedang duduk di sini, kita tidak sadar seutuhnya. Nah, sebenarnya poin itu yang pada akhirnya ngebuat saya punya semangat untuk membangun kesadaran. Apapun yang kita lakuin, selama itu tidak merugikan orang lain, tidak mengambil hak orang lain, yang tentunya bermanfaat, yang ngasih dampak positif, why not? Kita membantu teman-teman yang mungkin sampai hari ini dia kehilangan motivasinya, atau bahasa kita lost motivation. Nah, sebenarnya mulai dari situ, Cek. Oke, jadi memang berdasarkan pengalaman mungkin ya, dan akhirnya dibuatlah satu komunitas yang bisa membantu orang banyak. Nah, kalau sampai sekarang kan dari 2019 sampai dengan sekarang, FAST ini sendiri Mas Alif sudah punyakah apa ya, mungkin keanggotaan, pengurus dan segala macamnya, atau memang justru di lead sendiri sama Mas Alif? Oke, sampai hari ini alhamdulillah ada keanggotaannya, dan memang ini sementara ada 4 region di Jogja, terus Jakarta, Tangerang, dan di Palembang. Nah, ini kita ada 4 region ini yang sampai hari ini alhamdulillah tetap di-maintain dan berusaha untuk tetap dijaga. Karena memang menurut saya sendiri, setiap dari kita itu bisa jadi psikolog. Ya, tapi dalam artian psikolog sebagai fungsi, bukan sebagai profesi. Karena saya yakin setiap orang itu punya kemampuan untuk menghadapi stresnya masing-masing. Nah, itu yang jadi motivasi. Jadi harapan saya sebenarnya mulai dari kota-kota besar seperti Jakarta, Tangerang, Yogyakarta, dan mungkin Palembang juga termasuk kita udah besar nih. Ini sangat rentan sekali tentang isu kesehatan mental. Ya, sesederhana macet, langsung kita ngerasa nggak nyaman mungkin. Nah, itulah yang jadi concern kami sampai hari ini. Oke, jadi 4 kota itu sebetulnya foundernya semuanya Mas Alif atau justru ada regionalnya, ada region Jogja itu Mbak Faidah gitu ya. Mbak Faidah. Kalau di Tangerang itu ada Ko Jason, kalau di Yogyakarta itu ada Gilang. Nah, kalau di Palembang sampai hari ini saya yang ngelitnya. Itu ada, ya. Tapi bisa dikatakan. kalau untuk kota pecetus awal itu Palembang? Jogja. Oh, Jogja. Jadi kami kemarin kumpulnya di Jogja. Teman-teman itu sebenarnya bukan orang psikologi. Mbak Faidah, Ko Jason, sama Gilang itu beda-beda backgroundnya. Kalau Gilang itu pendidikan kedokteran, terus juga Faidah itu teknik kimia, Jason bahkan pertanian. Nah, itu yang ngebuat saya mikir, kayaknya ilmuwan psikologi tidak hanya terbatas orang yang belajar psikologi, tapi orang yang punya ingin tahu tentang psikologi malah justru itu punya dampak yang lebih. Oh, ya seperti kata Masnya tadi ya, sebagai fungsi tapi bukan sebagai profesi. That's right. Gitu. Non profesional ya. Betul, karena kalau mau jadi profesi harus kuliah lagi. Harus kuliah. Gitu ya, harus dapat label lagi. Oke. Nah, dari kalau di Kota Palembang sendiri, Mas Alif, terkait dengan kesehatan mental ini, sepertinya banyak yang dikeluhkan sama orang-orang terdekat, mungkin pasien juga kita bisa sebut ya, kalau orang-orang yang punya kesehatan mental. Ini apa sih mostly yang paling banyak? Permasalahannya gitu. Oke. Mengutip nih, saya bawa spesial buku. Di buku Psychology of Money, Morgan Housel itu ada ngebahas tentang kenapa sih orang itu susah untuk mengendalikan, ini agak sedikit out of the topic ya, tentang keuangan, tentang finance. Karena sebenarnya ngomongin tentang apa yang kita miliki, yang mungkin terkesan yang sudah kita punya, itu bukan suatu hal yang sulit. Untuk memperoleh sesuatu itu mungkin sulit ya, tapi yang lebih sulit adalah bukan memperoleh, tapi mempertahankan. Nah, sama kayak pertanyaannya, isu apa sih tentang mental yang sulit itu? Ya isu untuk tetap menjaga kewarasan. Orang yang sehat itu, kalau menurut WHO ada 4. Orang yang menerima dirinya, dalam artian ada plus dan minus, dia menerima. Ciri-cirinya apa? Ketika dia sendirian, dia tetap merasa aman dan nyaman.
Nah, karena ada beberapa case yang kami temui, dia cheerful, dia bahagia ketika di sosialnya, tapi ketika pulang, masuk ke kamar, tempat yang paling privacy tentang dia merasa dia tidak aman. Oh, masa jangan cak direnung kenian Vili. Jadi cak merasa disinggung itu Vili hari ini. Baru poin pertama loh. Baru poin pertama. Caknya habis ini kita berobat nian ya. Ya, sebenarnya itu wajar. Wajar, ya. Setiap orang pasti punya fase down dan punya fase up-nya. Betul. Dan itu ya nggak apa-apa, karena menurut kami itu proses. Iya, Nah, betul. gitu. Ya, Itu kurang sehat ciri yang pertama. ada Yang 4 nih. kedua tadi. Ya, singkatnya aja ya. Iya. Yang Yang tidur kedua, pun tersenggung. Ya? Tapi berarti kalau sehat itu merasa sendiri itu tetap oke begitu? ya, itu yang pertama definisi dari WHO. kalau kami ngomongnya authentically, jadi kita autentik, apa yang kita hadir ketika sosial dan kita hadir ketika kita sendiri di kamar, itu kadang ada apa ya? Kalau bahasa psikologinya kita ada another side dari diri kita sendiri. menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan ya? Bukan dalam arti menyesuaikan, kadang kita baru bisa hadir seutuhnya itu ketika kita sendirian. Ketika kita di luar pakai topeng. Itu kalau dalam psikologi memang ada teorinya, namanya persona. Midun Berarti dong kita sehat. palsu. Berarti kita sehat ya? Kayaknya jangan midun aja, Vili juga. Sehat, kita sehat semua. Selama kita masih bisa, nah itu ini yang kedua benar. nih. Oke. Ketika kita masih bisa produktif, masih kita punya kemanfaatan, kita masih bisa share, kita punya bakat apa, kita Yeah. masih punya kemanfaatan apa, berarti kita checklist yang kedua. Oke. Orang yang sehat mental adalah orang yang produktif. Masuk kategori Oke. sehat kedua ya. Berarti sendirian pun ya hanya untuk merelaksasi tubuh Iya, ya. kurang Ketika lebih. harus beraktivitas, dia bisa juga beraktivitas. Kurang lebih kayak gitu. Oke, Pintar saya masuk adaptasi ya. 2 centang sudah ya, Iya, sehat ya. Alhamdulillah kita sehat ya. Apalagi Mas Alhamdulillah. Alif yang ketiga. Yang ketiga, dia bisa menerima orang-orang di sekitar. Walaupun ya terkadang penilaian itu beragam ya, Cek ya. Benar. Ada yang menerima, ada yang mungkin masih belum paham tentang apa yang kita lakukan, ada juga yang mungkin bahkan menjudge tanpa bertanggung jawab berstatement. Nah, itu kita bisa terima. Karena kita sadar bahwa kalau dalam buku filosofi teras, itu ada dikatakan kita harus membedakan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Diri kita, perasaan kita, sikap kita, perilaku kita. Sedangkan yang nggak bisa, ekspektasi orang lain, harapan orang lain, mungkin pandangan orang lain. Nah, itu semakin banyak kita bisa membedakan dengan benar, itu semakin baik. Itu yang ketiga. Oke, berarti kita nggak masuk pilih centang yang ketiga. Accepting Tapi ya. kan terkadang kita masih bisa untuk trying. Ya, Untuk ini. Ada mencoba teman ya. kami satu lagi namanya Asi. Ya, boleh Dia nggak dikenalin ya. sehat, nomor 3, dia nggak sehat. Yang keempat secara Yang singkat. keempat, Ya, Mas Mas Iklan. ya, yang keempat, kita bisa mengaktualisasi diri. Oh, Dalam artian di sini bahasa sederhananya adalah bisa menjadi versi terbaik kita masing-masing. Oke. Karena saya percaya sebenarnya yang namanya bakat itu tidak selamanya harus jadi patokan ya, tapi minat. Kita masing-masing sampai hari ini saya menjalani aktivitas ini sebagai ilmu psikologi karena saya punya minat di self development, pengembangan diri. Nah, itu sebenarnya salah satu ciri-ciri kita punya kesehatan mental, kita bisa menjadi versi terbaik kita masing-masing. Oke, Betul. masuk berarti ya. Dari 4 berarti cuma 1 yang harus jadi PR Vili. jadi- Expect tim ya. karena kan suka susah kan menerima bukan menerima masukan, menerima apa ya mungkin Saran atau Iya, mungkin kritik. pandangan orang lain. pandangan orang lain Iya, karena benar. jadinya ke beban pikiran gitu Benar, Mas Ali. iya. overthinkingnya Iya, itu iya. terlalu Berlebihan, kelewatan ya, iya. berlebihan. Iya. Oke, mungkin kita bakal sambung lagi Betul. ya di segmen kedua Mas Alif karena obrolan ini terlalu seru untuk dilewatkan. Ini interview Waduh. berkedok dengan pengobatan Talk show. ya. Kita bakal kembali lagi pemirsa di rumah, tetap bersama kami di Halo Palembang. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Palembang dan juga masih dengan tema kita yaitu momentum kesadaran untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang. Kalau tadi di segmen 1 bersama Mas Alif kita sudah sedikit banyak diberikan informasi terkait dengan kesehatan mental ya. Betul. Lalu ciri-ciri orang yang sehat menurut WHO tadi sudah dijabarkan juga sama Mas Alif, ternyata ada 4 tadi. Nah, kira-kira pemirsa di rumah sudah centangnya udah masuk 4, 3, 2, 1 nih. Bener. Jangan-jangan pemirsa di rumah sudah ngechecklist sendiri. Kira-kira aku Betul. masuk ke poin 1, 2, 3, atau 4, bahkan semuanya seperti kita ya. Betul. Dan ternyata kita juga sebagai orang-orang yang hidup bersosial harus peka juga dengan kesehatan mental masing-masing ya. Betul. Baik teman, keluarga gitu loh. Dan jangan tadi sudah Mas Alif juga sebutkan itu judging juga termasuk salah satu yang bisa membuat kesehatan mental seseorang tuh bisa jadi terganggu juga loh. Benar, Ya. makanya kita sebagai manusia juga harus peka dengan keadaan Ya. gitu ya. Apa yang harus diomong ya kita omong, tapi kalau Betul. misalnya nggak perlu ya harusnya
keep silent aja gitu ya. Betul. Betul. Nah, ini Mas Alif, karena kan kita kemarin kan sempat melewati momen Lebaran. Yap. Jadi momen Lebaran itu memang ada beberapa orang yang ngerasa seneng banget seketika keluarga yang lain kumpul. Ya. Ada juga yang ngerasa habis energi gitu. Malah kan banyak juga kalau dilihat di TikTok ya, video-video di TikTok seketika tetangga, keluarga datang dia langsung dia di kamar aja gitu, nggak mau interaksi. Nah, Unik, kalau untuk pandangan Mas Alif sendiri Ya. menanggapi dua sifat itu, gimana itu Mas? Oke, ada istilah ini Mbak Fili, namanya post holiday blues. Ya sebenarnya konteks ini nih dipakai dalam konteks liburan. Nah, momen Lebaran itu kan salah satu kita lumayan libur panjang dari aktivitas kita ya. Ya, sebenarnya dari aktivitas yang kita kemarin mungkin padat dengan profesi kita, dengan aktivitas kita apapun, entah itu sebagai mahasiswa, pelajar, pekerja, pengusaha, dan akhirnya ketemu kumpul nih dengan keluarga yang mungkin hanya momennya setengah tahun atau mungkin 1 tahun atau mungkin sudah beberapa tahun tidak ketemu. Jadi sebenarnya mirip kayak kalau misalnya kita tiba-tiba landing dari satu kota yang awalnya mungkin lumayan panas ke lumayan dingin. Menurut Cek, apa perasaan kita? Ada perasaan berbeda ya mungkin ya? Iya, berbeda. Ya, kalau kita kenal mungkin dengan istilah jet lag. Nah, itulah yang ngebuat kita secara mental sama seperti respon fisik. Tidak hanya fisik yang punya jet lag, tapi mental juga punya perasaan jet lag itu. Karena perubahannya drastis. Awalnya rame, aktivitas kita padat dengan aktivitas, terus tiba-tiba kita harus slow living. Betul. Yang nggak ada kerjaan di rumah, yang mungkin jauh dari kamar, dapur, ruang tamu, pokoknya hanya di sekitar rumah kita. Nah, sehingga pas momen Lebaran gongnya nih. Nah, ada beberapa orang yang mungkin tadi seperti yang Cek Fili sampaikan, dia berusaha untuk menjaga space-nya. Betul. Titik aman dan nyamannya. Sebenarnya itu wajar kok. Itu reaksi alam bawah sadar. Kalau kami bilang, alam bawah sadar itu hadir untuk memberikan kita rasa aman dan nyaman. Tapi tidak selamanya itu baik untuk kita lakukan. Karena terkadang kita harus fight. Kita harus menghadapi, kita harus berusaha untuk hadir. Karena terkadang kalau kita sadari nih, kenapa kok bisa masuk alam bawah sadar? Menurut saya kenapa ya? Ada orang yang mungkin dia menjaga jaraknya. Karena mungkin butuh refleksi Privasi. tubuh kan kali kayak tanpa sadar gitu lah bisa langsung ini loh. Oke, kalau menurut Cek Pilih kenapa ya ada orang yang dia berusaha untuk jaga space-nya? Karena memang yang pertama mungkin nggak nyaman sama satu lingkungan itu. Ataupun memang kan kalau momentum Lebaran itu kan yang awalnya bukannya sengaja untuk dipertemukan, bukan ya, memang bukannya niatnya seperti itu, tapi memang di awal udah lama nggak ketemu, seketika kita harus ketemu, kita mau ngobrolin apa gitu, ya, nah itu loh. Tapi Mas Alif baru ini loh narasumber menanyakan seorang presenter ya. Ya, sebenarnya inilah uniknya psikologi, Cek. Betul. Karena psikologi ini nggak akan efektif kalau dari psikolog atau ilmu psikologi yang memberi. Terkadang saya survei dari cukup banyak klien yang saya temui, yang kami bantu di komunitas, itu banyak terselesaikan masalahnya ketika dia datang sendiri, dia tidak direkomendasikan orang lain, dia nge-DM Instagram kami, Kak boleh nggak cerita? Jadi terpanggil sendiri ya? Iya, itulah saya pengen tahu sebenarnya lebih objektif tentang orang-orang di sekitar kita. Karena terkadang kalau kita bahas teori, saya rasa kadang ada teori yang masuk, tapi cukup banyak teori yang kita nggak bisa rasain. Nah, makanya jawaban dari Cek tadi menurut saya itu sangat membantu sekali dan mungkin mewakili juga apa yang saya rasakan. Bahwa terkadang kita menjaga space itu bukan untuk kita tidak mau dekat dengan orang yang mungkin akrab atau mungkin sekitar kita, tapi itu adalah space kita untuk bisa menghargai apa yang sedang kita perjuangkan, apa proses yang sedang kita lalui. Karena sebenarnya proses itu terkadang ada kondisi naik, kita lagi emosi, kadang kondisinya kita lagi adem. Nah, kita berusaha untuk berdamai dengan proses kita masing-masing. Itu yang uniknya, seperti itu. Oke, Mas Alif, tapi kalau kita feeling lonely abis Lebaran, kayak misalnya yang ngerasa sepi lah after Lebaran biasanya rame segala macam, itu sebetulnya normal kah atau memang harus kita lawan rasa itu sebetulnya? Oke, ada dua istilah, flight or fight. Nah, coba kita ingat itu, flight. Kalau memang kondisinya kita nggak sanggup, kita nggak siap, bahkan nih, Cek, ada yang dia gemeteran. Ada istilah itu namanya social insecurity. Jadi dia ngerasa di sosial tertentu, bahkan dia sampai bisa gemeter, bahkan ada beberapa case yang bisa sampai nangis. Nah, jadi kalau dalam kondisi yang seperti itu kami sarankan jangan fight. Jangan dia paksain. Dia harus flight dulu, ambil space, tarik nafas, dan dia berusaha untuk tenang. Ketika dia kalau kondisi tenang, harapan kami, dia tahu nih, masalah itu nggak akan selesai kalau nggak dihadapi. Jadi harus ada fight-nya. Jadi balik ke diri masing-masing ya? Ya,
Balik ke diri Kalau masing-masing. memang kita merasa kita kuat ya kita harus fight gitu. Iya, betul. Nah, caranya gimana Mas Alif untuk memberi informasi ya, untuk menguatkan juga orang-orang yang mungkin sampai sekarang vibes lebaran itu masih kerasa gitu. Oke. Padahal orang-orang kan udah pergi, Oke. udah ya balik ke kota masing-masing, udah back to reality gitu. Dan sekarang ada orang-orang yang masih stuck dengan momen itu gitu. Oke, gagal move on ya. Betul. Ya, ada 3 nih prinsipnya. Mungkin kita coba bisa terapin juga, Cek ya. Jadi yang pertama sadari, yang kedua terima, dan yang ketiga hadapi. Jadi sebenarnya kita berusaha untuk sadari, dan itu dengan cara sederhananya, boleh kita bareng-bareng tarik nafas dalam mungkin? Oke. Pemirsa juga ya ada di rumah silakan. Ya, yang di rumah boleh ikut, tarik nafas, hembuskan pelan-pelan dari mulut. Oke, coba ulangin lagi, tarik nafas dari hidung pelan-pelan. Hembuskan pelan-pelan dari mulut. Ya, same like that. Jadi sebenarnya kami pengen mengajarkan bahwa ternyata ketenangan tuh nggak ribet. Sesederhana kita sadar dan hadir seutuhnya untuk tarik nafas, hembuskan pelan-pelan, dan sugesti dalam diri kita, Cek. Yuk, siap nih, kita menghadapi realita, kita menghadapi aktivitas kita lagi, yang mungkin dari kemarin itu kita sempat slow living sama keluarga kita, kita harus berhadapan lagi dengan kondisi, maaf, mungkin macet, panas, mungkin kerjaan yang lembur, dan berbagai macam aktivitas. Bahkan nih, informasi dari kemarin saya dapat informasi dari Dinas Perhubungan ya, ternyata 50%. Bahkan dalam kondisi tertentu orang bisa mudik, tapi ada 50 juta orang tidak bisa mudik. Nah, itu sebenarnya menurut saya salah satu cara juga untuk kita bersyukur. Kalau sempat mudik kemarin, ya kita berusaha untuk bersyukur. Karena ada 50 juta orang yang nggak sempat mudik, karena berbagai macam dinamika yang dia alami. Kayak gitu. Oke, itu tadi beberapa penjelasan ya. Jadi memang kita untuk sekedar relax saja itu cukup dengan tarik nafas tadi ya. Yes, memberikan space untuk diri kita. soul ya. Nggak tahu, kalau saya dapat tenang nih. Iya, betul. Kalau dari Cek sendiri atau apa, mungkin setiap betul. pemirsa punya rasa tenangnya masing-masing. Karena memang kan mungkin kalau beberapa orang yang misalnya harus tampil dan deg-degan itu salah satu solusi ya. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas. Dan itu sering kita dengar dari ilmu-ilmu psikologi ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya kita orang yang tidak terlalu suka keramaian, Mas Alif, kayak misalnya ya bisa dikatakan introvert lah ya, atau mungkin tidak berada nyaman ketika orang ramai gitu. Itu sebetulnya harus kita terapkan tetap seperti itu atau memang harus kita lawan sih sebetulnya? Baik. Unik ya? Iya, unik banget. Kata harusnya ada 2 kali tadi. Apakah kita harus berusaha dilawan, apakah kita harus hadir? Sebenarnya itu menurut saya kita coba pahami kata-kata harus. Terkadang kata-kata harus itu membuat kita menjadi diri kita yang tidak utuh. Bahkan bukan diri kita. Memaksakan diri. That's right. Jadi sebenarnya kata-kata harus, kalau boleh saya sarankan sebagai ilmu psikologi, kita kurangi kata harus. Yang kedua, kita kurangi kata target. Ya, sebenarnya itu hal yang objektif atau itu hal yang sah-sah saja. Tapi itu alam bawah sadar kita menerima kita di-push. Kita menjadi orang yang tidak autentik apa yang kita hadir dalam diri kita sendiri. Nah, oke, jawabannya adalah kalau memang dalam kondisi tertentu, ya tadi kita berusaha. Nah, kata harus diubah dengan kata berusaha untuk menjadi better. Ya, mungkin dalam kondisi tertentu kalau kita diminta untuk milih sendiri sebagai orang introvert, nggak apa-apa. Itu sah-sah saja kok, itu wajar. Tapi terkadang introvert dapat kerjaan marketing, kebayang nggak, Cek? Dia harus berhadapan dengan orang, dia harus setiap hari ketemu, tapi mau nggak mau, Cek, ketika dia berprofesi sebagai marketing, dia harus pakai topeng. Benar. Dan itu sah-sah saja kok. Dia harus pakai topeng, dia janji dalam dirinya, Alif misalnya, 1-2 jam ke depan kamu harus menawarkan produk ini. Mau nggak mau, se-introvert apa kamu, yuk bareng-bareng kita kerjasama untuk closing misalnya, kayak gitu. Jadi harus ada briefing dalam diri kita. Betul. Semakin kita mudah untuk briefing diri kita, semakin kita sering briefing diri kita, semakin adanya keselarasan antara perasaan dan pikiran. Betul. Gitu. Jadi Habis itu dia janjian langsung ke ya. Mas Alif ya. Janjian, tuh bagus tuh kata-katanya. Janjian sama diri sendiri Dari dulu kita, ya. dari kita Kamu harus sendiri. kooperatif nih Gitu 2 ya. jam ke depan begitu ya. Yes, Itu saya sering lakukan itu. Iya Mas, itu saya juga sering ngelakukan. Selamat, selamat, ya. selamat. Kita mau handle satu acara gitu ya, Mas Alif. Kita sudah tahu nih audiensnya kan orang baru, terus beberapa hal yang tidak kita sukai hadir di situ gitu. Mulai dari mungkin ya suasana yang panas dan segala macam. Tapi kita udah agreement sama diri sendiri ya. Bagus. Oh, Keren. Jadi itu salah satu solusi Itu ilmu juga kan? ya. Mungkin Cek nggak belajar secara teori tapi menerapkan. Itu yang menurut saya hebat.
Karena itu sudah mengenal diri sendiri sih. Iya. Selamat. Karena memang terkadang kita coba dulu ya, ternyata metode itu berhasil dan makanya dari itu kita selalu menggunakan metode itu. Nah, itu yang kami berusaha untuk temukan di psikologi. Jadi berarti bisa jadi Cek Fili, Cek Midun sudah menemukan psikolog dalam dirinya. Betul. Ya, itu terus di-upgrade aja kemampuan itu. Langsung buka praktek Midun. Karena sebetulnya mau nggak mau Mas Ali. Iya. Ya, kondisi tertentu ya. Iya, yang pertama tuntutan pekerjaan, ya tuntutan ekonomi. Iya, benar-benar. Diain lagi. Saro hidupnya. Iya, benar. Jadi pemirsa drama mungkin itu bisa diterapkan ya Mas Alif. Ya. Janjian sama diri sendiri tadi agreement. Tapi bagus tuh kata-katanya janjian. Janjian, ya betul. Jadi bagaimana kita bisa kontrol diri kita di hadapan orang-orang yang memang atau kita nggak sukai atau suasana yang tidak kita sukai begitu. Betul banget. Betul. Nah juga kalau misalnya kita mengangkat video-video yang sempat viral juga gitu ya Mas ya di TikTok, ada orang yang komplain tapi nggak berani ngomong sama temennya karena temennya itu setiap apapun acaranya dia pada saat itu langsung punya masalah, langsung ngerasa nggak mau temenan lagi, langsung kayak ngerasa mukanya berubah segala macam. Iya. Nah dan kita itu TikToknya pilihan kamu ya? Bukan. Muncul aja di muncul aja FYP. Bukan TikTok pilihan kamu ya? Bukan, karena kalau pilihan kamu nggak kayak gitu. Iya, kayak gitu ya. Nah itu gimana Mas? Karena memang kadang kita juga sedikit terganggu ya dengan teman yang tiba-tiba padahal pertama kali kita cheerful dan kedua dia langsung mood swing ya jadinya ya. Berubah langsung bad mood segala macam dan kita mau nggak mau harus ya mengikuti gitu. Itu gimana Mas? Susah ya? Betul, susah ya? Iya, itu pertama reaction saya susah. Tapi ya bukan berarti susah itu mustahil. Terkadang sebenarnya gini, penerimaan orang dan penerimaan kita itu sebenarnya kita pernah kenal istilah people come and go. Ya, sebenarnya kadang orang hadir dan pergi itu sebenarnya alami kok terjadi dan itu biasa banget terjadi. Dan uniknya orang hadir dan orang pergi itu karena energi yang sama. Nah, jadi sebenarnya sebenarnya relate mungkin dari beberapa teman-teman yang mungkin ngerasa kita bisa berteman dengan orang tertentu karena mungkin kita lagi di fase tertentu. Yang itu mungkin sama profesi, mungkin sama pengalaman, sama perasaannya, tapi kadang tiba-tiba langsung terseleksi, Cek. Nah, itu sebenarnya unik, terseleksinya secara alami, karena mungkin kurang kepekaan, atau mungkin perasaannya berbeda, atau pengalamannya jauh berbeda. Jadi kalau mau dipaksain nggak bisa. Jadi kalau simpelnya, terima aja. Setiap, tadi, kita harus bedain apa yang bisa kita kendaliin. Nah, menurut Cek, Fili bisa dikendaliin nggak sih orang yang tiba-tiba moodnya berubah kayak gitu? Nggak bisa kan? Jadi ya udah nggak apa-apa. Kalau menurut saya kesehatan mental atau healthy relationship itu ciri-cirinya adalah kita bisa menerima tanpa syarat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita baru bisa nerima dia pada saat dia selalu cheerful, dia selalu hadir pas ketemu nggak main HP, ya itu sah-sah saja boleh kok. Tapi kalau kita mengharuskan dia seperti itu, berarti maaf, ada something wrong dalam penerimaan kita ke dia. Kadang kita bisa menerima orang itu yang dikatakan sehat adalah apa adanya dia. Dalam artian bukan berarti buruknya dia atau apa kita benarkan, bukan. Tapi lebih ke perilaku. Menerima gitu ya. Ada penerimaan tanpa syarat. Kalau dalam psikologi namanya being love. Kita mencintai tanpa syarat. Dia nggak harus jadi juara dulu baru dicintai. Dia nggak harus jadi influencer atau selebgram dulu baru bisa diakui, tidak. Kita bisa temenan, nyaman gak sih kita nongkrong dengan teman tuh tanpa harus bawa label kita kerja apa. Menjadi diri kita seutuhnya. Bawa lanyar gitu ya. Atau mungkin solusi yang keduanya di blok langsung ya. Kalau temenan lagi nah, ya. tapi itu tadi pakai prinsip like. Boleh, itu sah-sah saja kok. Ada beberapa orang yang dia dapat titik kesembuhan mentalnya pada saat dia blok dulu nih. Orang-orang yang ngebuat dia merasa ada pergolakan di batinnya, nggak apa-apa. Tapi ingat, nggak akan selesai masalah yang selamanya itu flight. Jadi boleh flight, tapi sambil flight kita dibaca buku nih. Pelajarin kenapa ya aku bisa kayak gitu dia. Baca buku How Win with People, Dale Carnegie itu bagus juga. Jadi kayak setelah kita cas diri kita dengan ilmu, kita belajar, kita ketemu orang-orang yang memberikan kita pengetahuan, yuk fighting, hadapi. Nah, Mas Alif, untuk pemirsa yang di rumah mungkin yang belum sempat konsultasi bersama dengan FAS begitu ya, atau belum menemukan orang yang pas untuk dirasa menemukan curhatannya gitu. Ada referensi lain nggak? Tadi buku udah salah satunya disebutin. Ada lagi nggak mungkin website atau social media yang bisa di-follow sama mereka biar terbantu begitu? Satu-satu mungkin ya. Kalau buku tadi barusan saya sebutin, kalau untuk menjaga relationship, healthy relationship, How Win with People, itu Dale Carnegie, itu rekomendasi untuk bisa kita punya seni menjalin hubungan yang sehat, kita bisa memahami tanpa harus
khawatir, itu kalau dari buku. Kalau website Psychology Today, saya rasa itu bagus. Psychology Today. Itu update jurnal-jurnalnya dan memang itu sesuai dengan kondisi, karena sekarang ini tantangan kita bukan hanya di manusia, tapi dengan AI, dengan kondisi teknologi. Betul. Dan ini sangat menjadi ujian bagi kesehatan mental. Karena scrolling, aktivitas sosial media atau teknologi itu membuat banyak perilaku berubah. Sehingga perilaku yang berubah membuat kondisi mental juga mood swing dengan cepat. Nah, di website itu saya rasa update Psychology Today. Nah, kalau untuk psikolog atau mungkin ya praktisi, saya rasa sudah banyak, tapi ingat, orang yang memberikan informasi terkadang, tadi kita sempat bahas ya, pastikan di real life dan sosial medianya itu selaras. Terkadang ada orang yang di sosial medianya baik sekali, tapi tidak sesuai dengan di real life-nya. Jadi sebenarnya menurut saya kalau ditanya siapa, orang-orang sekitar kita, temuin dulu. Siapa yang kita temuin di sekitar kita yang dia punya pengalaman dan dia bisa hidup dengan tenang dengan keluarganya, dia punya anak atau punya keluarga dan bisa nerima. Gitu. Oke, baik. Pemirsa di rumah tadi udah beberapa referensi diberikan sama Mas Alif ya. Jadi mungkin untuk pemirsa di rumah belum sempat menemukan tempat yang nyaman untuk curhat atau belum sempat konsultasi sama Fas, juga bisa tadi salah satu referensinya dijadikan bahan untuk mungkin lebih menggali diri sendiri dulu ya. Begitu. Apalagi takut kawan cepu nah silakan datang langsung ke Mas Alif. Betul. Nah, kalau di segmen ketiga nanti kita akan kembali lagi, tentu kita bakal bertanya terkait dengan Fas ya, bagaimana seorang bisa bertandang begitu ya ke Fas ini sendiri untuk menjadi tempat curhat. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baiklah pemirsa, kembali lagi di Halo Palembang dan sekarang sudah di segmen ketiga. Jadi di segmen awal tadi, di segmen 1, 2, kita sudah banyak sekali ngobrol sama Mas Alif mengenai kategori sehat itu seperti apa. Betul. Gitu ya. Dan juga banyak sekali informasi-informasi yang sudah diberikan sama Mas Alif. Nah, di segmen ketiga ini kita bakal lebih tahu lagi kembali dengan tema kita, dan juga ini tadi satu komunitas non-profit yang sudah didirikan juga, ada firstaidsoul.id. Kita pengen lebih kenal nih. Mungkin pemirsa di rumah juga bertanya-tanya, gimana sih caranya aku bisa konsultasi sama Fas ini sendiri gitu ya. Benar. Atau persyaratannya seperti apa. Nah, Mas Alif boleh dijelaskan kepada pemirsa. Mungkin yang punya sekarang keluhan atau pengen curhat begitu ya, pengen merasakan gimana sih solusi yang bisa diberikan dari Fas itu seperti apa, persyaratan dan caranya gimana? Baik, terima kasih Cak Midun. Ya. Jadi Fas Psikologi sekali lagi First Aid Soul, pertolongan pertama pada kecelakaan jiwa. Ya, harapan kami siap memberikan bantuan cepat, baik itu online maupun offline. Nah, sederhananya kalau memang teman-teman lebih nyaman untuk ngobrol anonimus, kita punya ya bisa di Instagram kita atau mungkin di WA via telepon, atau bisa dengan Google Meet atau mungkin Zoom gitu ya. Nah, jadi sebenarnya online kita ready dan itu 24 jam. Nah, terus secara offline teman-teman boleh tandang, boleh mampir di Jalan Sultan Muhammad Mansur, Jalan Raden Satar. Dan itu insya Allah saya ready, saya siap dan teman-teman relawan siap untuk mendengarkan cerita teman-teman. Jadi sederhananya kita siap di 2 mode. Bahkan online mode dan juga anonimus offline juga tadi ya, ada. Mode gitu anonimus juga. Mode itu sekarang banyak diterapkan juga nggak Mas di Palembang? Karena sebenarnya kan uniknya sekarang psikologi ini masih menjadi suatu hal yang ditakuti. Ketika orang membawa dirinya ke psikologi atau ke psikolog, dia ngerasa atau orang-orang di sekitarnya merasa kayak perah banget nih masalahnya. Malah jadi justru dijauhin nanti ya. Nah justru itulah kita berusaha untuk bawa versi anonimus itu. Dan itu memang masih dalam tahap perkembangan. Kami berusaha untuk coba develop startup. Nah, itu harapannya sebenarnya dengan startup itu mungkin teman-teman bisa join dengan nama lain yang harapannya dia bisa bercerita tanpa dia takut tentang siapa dia atau mungkin identitasnya seperti itu. Jadi udah 2 metode yang diterapkan, ada offline dan juga online. Kalau untuk secara offline dan online ini dikenakan biaya nggak sih? Biasanya kan kalau orang-orang konsultasi ke psikolog, itu kan punya tarif nih. Kalau di Fas sendiri seperti apa, Mas? Baik, tidak. Jadi kalau ditanya apakah ada tarif, dengan tegas saya bilang tidak ada tarif. Nah, kami membawa suatu semangat program, yaitu kami pengen teman-teman yang dibantu dalam Fas Psikologi ini bisa punya kemandirian. Nah, makanya kita harus tahu nih, ketika kita mendengarkan cerita baik online ataupun offline, kita punya
ya mungkin bahasanya training needs assessment. Kita punya asesmennya. Nah, asesmen yang kita temui pas first meet itu sebenarnya bisa menjadi tolak ukur apakah ini masalahnya ringan, sedang, atau berat. Nah, ketika masalahnya ini ringan dan sedang, kami sebagai ilmu psikologi bisa mengedukasi. Dan sejauh ini dari hasil observasi dan wawancara kami berhasil membantu. Mereka punya kemandirian secara mental. Tapi kita paham dan sadar, kendala kita tidak bisa ke ranah yang berat. Apa? Orang-orang dengan psikosomatis, mungkin pernah dengar ya, psikosomatis adalah gejala mental yang itu menjalar ke fisik. Tiba-tiba pusing, vertigo, atau mah kronis. Tremor Itu sebenarnya gitu ya? tremor, atau tiba-tiba bisa nangis atau gemetar tadi ya. Itu gejala psikosomatis yang menurut dari ilmu yang saya pelajari, itu sudah berat. Dan itu butuh terapi dari profesional. Nah, makanya dari situ kami punya program tadi, kami tidak pasang tarif, tapi kami mengajak teman-teman yang ingin berdonasi. Kita punya 3N istilahnya. Yang pertama normal, nego, nirlaba. Jadi sebenarnya kalau pas ditanya apakah bayar atau enggak, ya saya jawab tidak bayar, tidak komersil. Tapi kalau mau donasi, ini ada beberapa kelas-kelasnya. Untuk normal, teman-teman boleh donasi 150.000 per sesi. Kalau nego, berapapun adanya. Oh, Mas Alif, ada yang 50.000, saya mau bantu untuk teman-teman 50.000, silakan. Atau dia sebagai pelajar atau mahasiswa, Mas Alif, saya nggak punya uang sama sekali, nggak apa-apa. Yuk kita cerita. Nah, dari uang yang terkumpul dari donasi, itulah yang kita bawa untuk mereka yang punya gejala berat, kita bantu. Ibaratnya mungkin kasih beasiswa atau mungkin kasih bantu untuk ke psikolog. Bantuan berobat ya. Jadi disalurkan untuk orang yang lebih membutuhkan ya. Ternyata bukan cuma pemerintah yang punya bantuan berobat, FAS juga punya gitu ya. Tapi ini untuk bantuan berobat sendiri harus rekomendasi FAS berarti? Atau memang harus sudah menjadi pasiennya FAS? Kalau kami punya mitra psikolog. Nah, mitra psikolog itulah yang kami rekomendasikan ya. Ada pijar psikologi, ada asa consulting, dan beberapa itu kami berusaha untuk jalin relasi. Nah, relasi-relasi yang dibangun itulah harapan kami sebenarnya bisa menjadi mitra psikolog kami, gitu. Oh, menarik loh ini pemirsa yang di rumah. Jadi memang kalau misalnya membutuhkan tempat curhat begitu ya, dan memang membutuhkan solusi gimana caranya A, B, dan C yang memang kita alami permasalahan pribadi, begitu bisa langsung datang ke FAS karena memang tarifnya pun sesuai dengan donasi begitu ya. Dan juga masih bisa dimungkinkan untuk bagi mahasiswa yang belum punya mata pencarian untuk secara free juga konsultasinya begitu ya. Sesuai kemampuan masing-masing. Betul. Karena memang relate juga Mas dengan dunia zaman sekarang ya. Apalagi sekarang sudah zamannya media sosial, digitalisasi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngobrol sama teman itu malah takutnya bocor. Nah, itu Mas. Cepu. Dan memang itu banyak sekali kejadian seperti itu. Sesuai. Jadi FAS ini adalah salah satu tempat untuk menjadi solusi ya. Mudah-mudahan. Nah, Mas Alif, kalau ngomong sosial media, sekarang ini kan banyak menjadi platform tempat curhat juga. Generasi baik Alpha, Z dan segala macam. Sekarang bahkan sudah ada beta nih. Betul. 2025. Tapi menurut saya segala generasi udah menjadikan media ini tempat curhat ya. Sebenarnya itu langkah yang bagus atau langkah yang takut oversharing atau gimana? Menarik ya? Iya, kalau kita kan misalnya marah tuh kita tulis di status gitu. Senang kita tulis di status gitu. Uniknya adalah perubahan ini terjadi ketika fase Gen Z dan sebelum Gen Z. Nah, kira-kira Gen Z lah mungkin ya. Gen Z, bukan Mas Alif. Karena unik nih, Cek Midun. Perbedaannya sebelum Gen Z, literasi psikologi masih kurang. Iya, betul sih. Sehingga pola pendidikan keluarga, pola pendidikan di sekolah, terus juga kita berteman, itu diturunkan dari generasi ke generasi. Dulu kakek dididik kayak gini, dulu ayah dididik kayak gini, dulu mama dididik kayak gini. Apakah salah? Ada positifnya. Positifnya dia memberikan prinsip. Tapi negatifnya itu tidak sesuai dengan perkembangan kondisi zaman. Terus dinamika yang terjadi. Sehingga apa? Beberapa case penerapan dari turun-menurun tidak bijak dilakukan. Nah, sehingga ada keresahan nih Gen Z, resah kayak ada yang salah. Nah, akhirnya beberapa orang berani, yang mungkin termasuk saya juga berusaha untuk mengaplikasikan ilmu psikologi saya, sharing ke teman-teman nih. Oh, ternyata pendidikan yang seperti ini itu kurang tepat, baiknya seperti ini. Akhirnya, kalau saya pribadi ngerasa ada titik temu. Dulu bagusnya orang dulu punya prinsip ketahanan yang kuat. Tapi punya penerimaan yang kurang. Dia mensyaratkan standar tertentu ke orang-orang atau anaknya atau orang di sekitarnya. Nah, sedangkan yang sekarang, maaf, generasi Z, Alpha, Beta cukup turbulensi. Ketahanannya mudah sekali
terganggu. Rapuh ya gitu. Iya, bisa dikatakan. Tapi pola pikirnya, wawasannya, penerimaannya dengan orang-orang di sekitar itu sangat baik. Unik nggak? Dan menurut saya ini istimewa banget ketika kita bisa mengkombinasi kekuatan mental yang ada di generasi sebelum Gen Z, X, generasi baby boomer, itu kekuatan mentalnya kita ambil, tapi kita combine dengan wawasan penerimaan Gen Z. Wah, menurut saya tuh kalau ada orang yang seperti itu sangat menenteramkan sekali. Jadi tapi secara psikologisnya sendiri, menulis status ketika kita senang, bahagia, sedih di sosial media itu bagaimana pandangan psikologisnya? Iya, statementnya adalah semakin sedikit keterbukaan kita tentang diri kita di sosial media dengan kondisi cepat sekarang, semakin bahagia hidup kita. Iya benar sih. Sebenarnya kita buat status, itu alam bawah sadar kita yang memerintah. Karena kita membutuhkan kehangatan, kita membutuhkan sosok yang menerima kita tanpa syarat. Kalau itu ada orang, sebenarnya untuk kita bercerita, ya buat status itu opsi. Betul sih. Tapi kalau sampai dia nggak menemukan orang yang buat dia percaya atau apa, akhirnya dia pelariannya ke sosial media. Ke sosial media. Tadi. Salah nggak? Pada saat itu gitu nggak ya. salah, tapi semakin sering kita share kehidupan kita di sosial media, semakin kebahagiaan kita menurun. Ya, Gabung itu. sini Daniel. Ini ya pemirsa di rumah, just information. Jadi bukan hanya pemirsa di rumah mendengarkan, tapi seluruh kru ini lagi Iya benar. kusut banget ya. Gabung sini jadi 3 presenter kita. Ini memang punya kesehatan mental yang terganggu. Oke, jadi itu pemirsa di rumah. Jadi mungkin menulis status ya Sah-sah saja. Sah-sah saja sih untuk yang senang-senang kali ya, pencapaian dan segala macam. Tapi kalau untuk keluhan mungkin Boleh sedikit ini boleh, sedikit. Tadi tentang pencapaian. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah boleh upload sosial media status, tapi ingat uploadlah sesuatu hal yang kira-kira itu nggak men-trigger pencapaian orang lain. Karena saya punya prinsip, jangan upload keluarga di depan teman-teman atau yang kita save WA-nya yang mungkin yatim piatu. Jangan share pencapaian di profesi yang mungkin kebanyakan teman-teman kita masih nganggur. Betul. Jangan post pasangan di depan teman-teman kita yang masih single. Jadi sebenarnya prinsipnya tadi, semakin kita berusaha untuk ngepost sedikit, ataupun kalau mau ngepost, postlah sesuatu yang ngebuat orang tuh ngerasa juga dapat manfaatnya. Relate ya. Relate. Ya, betul. Cak Ujung Palembang tuh jangan makan depan mau lapar. Nah, bagus nih prinsipnya tuh. Karena hati-hati guys, bisa ain juga. Bener, buatlah Masya Allah, Tabarakallah. Berarti semakin sedikit semakin bahagia kan? Semakin bahagia. Ya, semakin private. Kayaknya memang kita butuhnya jangan orang-orang yang terkasih aja Iya, ya. Kita kasih tahu gitu-gitu. Betul. Karena kan kita nggak tahu ya masalahnya kehidupan orang lain seperti apa. Iya. Justru mungkin dari postingan kita bisa bikin kesehatan mental orang jadi buruk. Iya, benar. Kan? Makanya kalau dalam kondisi mental kita lagi down, saya rekomendasi selalu dengan klien kurangi sosial media. Apalagi lihat story. Itu sangat signifikan. Kalau kita dalam kondisi ini capek kerja seharian, kalau mau main sosial media boleh. Scrolling lah yang random aja. Lucu-lucu gitu ya. Jangan lihat story teman-teman kalau memang belum siap. Terkadang ada teman kita yang belum sadar dengan prinsip tadi. Iya benar, nggak memikirkan orang lain gitu ya. Apalagi sekarang konten flexing itu loh. Iya benar. Tapi memang relate sih, kita juga sebagai manusia kan, kalau misalnya ngelihat orang-orang misalnya kayak punya pencapaian masing-masing juga akan segera trigger ya. Apalagi di umur yang sama, kadang triggernya tuh lebih kuat gitu ya. Terasa kayak perlombaan nggak sih? Benar. Jadi kita menjaga juga ya hubungan baik sama orang. Jadi untuk teman-teman saya berhenti untuk memposting keluarga-keluarga. Nggak biasa. Tapi kalau misalnya orangnya udah bisa nerima ya nggak apa-apa ya. Nah itu bagusnya. Jadi kalau orang di titik tadi sudah janjian dengan dirinya, wah itu unik ya. Aman aja ya. Aman aja. Orang mau upload apa aja, kita tetap merasa aman. Itu titik kita berhasil menemukan diri kita sebetulnya. Jadi boleh nggak sih kalau aku simpulkan berarti psikologisnya tergantung penerimaan secara langsung dengan dirinya masing-masing. Iya, gitu ya. betul. Kita bisa mengobati luka kita tuh dengan diri kita Proses sendiri. penemuan diri. Iya, oke. Boleh deh terakhir Mas Alif sebelum kita closing dikasih himbauan untuk pemirsa di rumah terkait dengan kesehatan mental sendiri. Gimana menarik. caranya mungkin teman-teman yang masih punya mungkin beberapa luka yang belum bisa sembuh begitu terkait dengan kesehatan mental, silakan. Iya. Ini izin saya baca ada satu tulisan. Ini saya bawa dreambook saya. Jadi kemarin saya ngonsep dan pagi ini baru saya tulis. Iya, betul. Jadi izin saya bacakan sebagai closing statement. Tak semua orang pulang dengan cerita bahagia. Ada yang pulang sambil menahan air mata. Ada yang datangnya hanya dengan ingin tetap dianggap ada. Tapi, lebaran dan liburan bukan tentang siapa yang paling sukses.
atau paling lengkap, melainkan siapa yang bisa hadir dan saling menguatkan, menerima tanpa syarat. Kita semua sedang dalam proses. Ada yang lebih awal atau cepat, ada yang kemudian atau sedikit lambat. Tak perlu selalu ditanya sudah sampai mana, atau kapan, atau sudah di mana. Cukup hadir dan tatap dengan hangat, serta diyakinkan bahwa apapun keadaannya, ia tetap berhak dan layak dicintai. Karena mungkin yang paling dibutuhkan bukan jawaban, tapi pelukan. Bukan penilaian, tapi penerimaan. Karena hakikatnya kita sebagai manusia butuh tuntunan, bukan tuntutan. Oke, itu quotes-nya ya tadi. Dan juga pemirsa di rumah available untuk yang pengen curhat begitu ya, mencari solusi dengan kesehatan mental yang ada di FAS ya. Jadi bisa secara online dan offline juga, bisa langsung datang juga. Dan tarifnya ini untuk diberikan kepada donasi, nanti orang-orang yang membutuhkan perawatan lebih intens bersama dengan psikiater. Cakep. Oke. Terima kasih Mas Alif hari ini sudah memberikan informasi bersama pemirsa yang ada di rumah. Hari ini Halo Palembang tentunya menginspirasi untuk teman-teman kita yang punya mungkin kesehatan mental yang belum pulih begitu ya. Jadi pemirsa ada di rumah, kalau misalnya kita sebagai manusia sosial memiliki kepekaan terhadap teman-teman kita yang ada di sekitar begitu ya, harus lebih aware lagi tentang kesehatan mental. Ya harus dijaga perasaan setiap orang juga. Betul. Baik, pemirsa di rumah jangan lupa saksikan Halo Palembang setiap hari jam 9 sampai dengan jam 10 cuma di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata aku Minur Radistia. Aku Fili pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.